Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ustadz kita untuk hari ini. Ada Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog religi pagi. Kali ini terkait dengan bila amal diikuti niat, begitu ya? Iya, betul, insya Allah. Insya Allah, baik. Dan pendengar, Anda nantinya bisa berinteraksi bersama kami dengan narasumber Bapak Ustadz Haji Miftahul Huda. Tapi sebelumnya, mari kita simak tausiah dari Pak Ustadz terkait dengan bila amal diikuti niat. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beramal, karena amal itulah yang akan kita petik nanti pada saat manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu nanti di situ ada proses hisab, ada proses mizan, kemudian nanti akan ada yang masuk ke dalam neraka dan ada yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan menikmati apa yang telah ia lakukan di dunia ini, amal mereka. Maka amal yang sampai terbawa ke akhirat, ada amal yang tidak sampai terbawa ke akhirat. Amal yang sampai terbawa ke akhirat itu adalah amal yang di dalamnya di situ ada mengandung kebaikan dan di dalamnya di situ ada mengandung dosa. Maka amal yang mengandung kebaikan dan amal yang mengandung dosa itu biasanya di dalamnya itu adalah ada niatnya. Oleh karena itu, hadis yang menjelaskan tentang amal yang di dalamnya ada niat itu adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat beliau menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka amal apabila dibarengi dengan niat ini sudah diperhatikan atau ditelaah oleh banyak ulama, di antara adalah Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya apabila ada amal, kemudian amal itu dibarengi dengan niat, maka amal itu akan terjadi dalam keadaan tiga hal. Artinya akan terbagi menjadi tiga amalnya itu. Kedudukan amalnya itu ada tiga macam. Mana yang tiga macam itu? Yang pertama, al-awwalu ayyaf'alu ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Orang yang beramal, kemudian di dalam amalnya itu dibarengi dengan niat, maka orang yang melakukan amal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang beramal, kemudian amalnya itu dibarengi dengan niat. Seperti apa amal dibarengi dengan niat itu? Misalnya kita puasa Senin Kemis, tentu di dalamnya ada niat. Maka niat itulah nanti akan menentukan bagaimana kelanjutan dari amal itu. Sedekah, di dalam sedekah ada niat. Maka niat itulah yang akan menentukan bagaimana kelanjutan amal itu di kemudian harinya. Atau kita sholat 5 waktu ini, di dalam sholat 5 waktu juga ada niat. Maka niat itu yang akan menentukan bagaimana kelanjutan amal kita itu di kemudian harinya. Puasa, haji, masih banyak lagi amal-amal yang lain yang di dalamnya dibarengi dengan niat. Niat itu adalah sesuatu yang terletak di dalam hati, yang akan menjiwai atau menjadi roh daripada amal itu. Karena amal itu adalah jasad, niat itu adalah roh. Jadi di dalam niat sebuah amal itu adalah rohnya.
Jadi amal tanpa roh itu seperti bangkai, artinya manusia yang tidak ada atau jasad yang tidak ada nyawanya. Maka jasad yang tidak ada nyawa itu adalah bangkai kalau binatang, kalau manusia adalah mayat. Untuk itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi taala. Orang yang melakukan amal dan diberi dengan niat itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut kalau dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dia tidak melakukan puasa karena takut dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maksudnya, dia melakukan puasa itu karena takut kepada Allah. Takutnya apa? Takut dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sholat. Sholat yang ia lakukan itu karena takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan sodakoh. Sodakohnya itu yang ia lakukan itu karena takut kepada Allah. Takut kalau tidak bersedekah, Allah masukkan ia ke dalam nerakanya Allah. Seperti misalnya harus ia mengeluarkan zakat. Dia tidak mengeluarkan zakat, itu takut dia. Jadi dia mengeluarkan zakat itu karena takut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena takut dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini melakukan amal dibarengi dengan niat dan amal itu dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melakukan amal itu ia takut. Maka amal yang seperti ini disebut dengan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Kenapa demikian? Yang namanya hamba itu pasti takut. Yang namanya hamba itu pasti takut. Hamba itu akan takut kepada majikannya. Dia akan nurut kepada majikannya. Siapapun orangnya itu. Kenapa? Kalau dia tidak nurut pada majikannya, maka dia tidak akan mendapat ridho dari majikannya. Kalau dia tidak akan mendapat ridho dari majikannya, apa yang terjadi? Tentu dia tidak akan mendapat sesuatu dari majikannya. Nah itulah disebut dengan amalnya seorang hamba. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu, maka orang itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadahnya seorang hamba. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyaf ala dzalika li talabil jannati wasawabi. Yang kedua, ia melakukan seperti itu karena menginginkan surga dan menginginkan pahala. Jadi ada orang tadi yang pertama melakukan amal dibarengi dengan niat, itu karena takut kepada Allah, takut kepada nerakanya Allah. Yang kedua, orang yang melakukan amal dibarengi dengan niat, itu karena minta surganya Allah dan minta pahala dari Allah. Dia sholat karena minta surga dan minta pahala. Dia haji karena minta surga dan minta pahala. Dia melakukan sedekah, mengeluarkan zakat karena dia minta surga Allah dan minta pahala kepada Allah. Dia melakukan perbuatan apapun itu karena dia minta surganya Allah dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana amal yang seperti ini? Amal yang seperti ini bagus. Karena apa? Amal seperti ini bagus karena sentralnya adalah Allah. Tujuannya adalah Allah. Akhirnya adalah Allah. Yang dikejar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang pertama. Yang pertama tadi karena takut kepada Allah. Jadi kaitannya adalah Allah. Jadi di situ sentralnya adalah Allah. Gantungannya adalah Allah. Yang kedua, juga minta kepada Allah. Artinya Allah juga di situ maksudnya. Kemudian orang yang melakukan ibadah litolabil jannati wasawabi karena minta surga dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyebutkan ibadah seperti ini disebut dengan ibadatul tujar, ibadahnya seorang pedagang. Pedagang itu kan selalu pengen cari untung. Maka orang yang melakukan ibadah karena minta pahala, minta surga, berarti dia juga mencari untung.
Dan Allah mau seperti itu, bukan tidak mau. Allah senang seperti itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengajak manusia untuk melakukan perdagangan. Kenapa kok begitu melakukan perdagangan? Karena Allah senang manusia itu melakukan keuntungan. Dalam sebuah ayat surah As-Saffat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin adim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan pada perdagangan yang perdagangan itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Masya Allah. Allah pengen nunjukkan kepada kita perdagangan, yang perdagangan itu untungnya adalah akan selamat dari siksaan api neraka. Siapa yang tidak mau seperti ini? Kalau orang itu berakal, berhati, dia akan mau. Lalu apa perdagangan itu? Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saffat berikutnya yaitu ayat 11. Perdagangan yang menjadikan manusia untung sehingga selamat dari siksaan api neraka yang sangat menyakitkan itu adalah yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah, yang ketiga berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Lalu Allah menjelaskan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu, itu lebih baik bagimu bila kalian ingin mengetahuinya, bila kalian tahu. Masya Allah. Kenapa kok itu lebih baik bagimu? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinan thayyiban fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Surah As-Saffat berikutnya ayat 12. Yang seperti itu Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan Allah akan memasukkan kalian. Ingat nih, Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Bukan kalian masuk ke dalam surga, tapi Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Beda. Dimasukkan, memasukkan dengan masuk itu beda. Memasukkan itu sesuatu yang masuk ke dalam itu terima beres dari orang yang memasukkan. Tapi kalau masuk itu urusan sendiri. Semuanya ditanggung oleh diri sendiri. Orang yang seperti itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Surga yang Masya Allah di bawahnya mengalir sungai-sungai, berarti indah. Kemudian tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah. Fi jannati adn, di dalam surga adn. Zalikal fawzul azim. Dan itu merupakan keuntungan yang sangat agung. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kedua. Orang yang melakukan amal dibarengi dengan niat, maka orang itu bisa jadi karena minta surga Allah dan minta pahala Allah. Dan yang ketiga, ayyaf ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati wa ta'diyatan li syukri. Yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan dibarengi dengan niat, orang itu melakukannya karena malu kepada Allah. Orang itu melakukan perbuatan itu yang dibarengi dengan niat tadi itu karena malu kepada Allah, karena melaksanakan hak ubudiyahnya, hak menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini lebih lagi yang ketiga ini melakukan perbuatan dibarengi dengan niat itu bukan karena takut kepada Allah, bukan karena minta surga dan minta pahala dari Allah, tetapi karena malu kepada Allah. Malu kenapa? Malu karena sudah dikasih banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak mau beramal? Kok tidak mau sholat? Kok tidak mau puasa? Kok tidak mau haji? Sudah dikasih banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan seperti itu karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan hak ubudiyahnya. Dia diberi oleh Allah lalu dia melakukan hak ubudiyahnya, hak
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ta'diyatan lisyukri karena melakukan hak kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih banyak nikmat, tentu dia harus bersyukur kepada Allah. Maka ketika dikasih banyak nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini biasanya dia akan melihat dirinya itu selalu dalam keadaan salah. Dia tidak pernah memandang orang lain benar. Yang salah adalah dirinya. Maksudnya dirinya selalu kurang terus beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa dirinya itu harus ditambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bagaimana? Takut kalau dia beramal itu apakah diterima amalnya atau tidak. Jadi selalu khawatir begitu. Jangan-jangan amalku jadi terima. Akhirnya tuh, beda lagi. Jangan-jangan puasa nggak terima. Hanya puasa lagi puasa. Sampai merasa puasanya itu diterima oleh Allah. Dan dia nggak pernah merasa seperti itu. Maka orang yang beribadahnya seperti ini disebutkan oleh Imam Nawawi, wahadhi ibadatul ahrar. Inilah ibadahnya orang yang bebas. Orang yang bebas, orang yang tidak terikat, tidak takut kepada Allah, dan juga bukan karena mengharap sesuatu berupa surga maupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya orang bebas. Oleh karena itu, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah itu mendapat giliran di rumahnya Aisyah, beliau di tengah-tengah tidur bersama Aisyah, lalu Rasulullah berpisah maksudnya berpisah di tempat tidurnya, kemudian beliau berdiri melakukan sholat malam. Saking lamanya sholat malam sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Kemudian karena kakinya itu bengkak, istri yang sayang sama suami ya tentu akan memperingatkan suaminya. Lalu beliau Sayyidatuna Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau bebankan dirimu seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang? Semuanya sudah diampuni oleh Allah. Bukankah engkau maksum? Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku enggak senang kalau aku ini digelari oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang melakukan ibadah karena takut kepada Allah itu baik. Orang yang melakukan ibadah karena minta surga dan pahala kepada Allah itu baik. Orang yang melakukan ibadah karena malu kepada Allah itu juga baik. Apabila ada amal dan dibarengi dengan niat, maka amal itu akan terjadi 3 hal seperti ini, dan ketiga-tiganya adalah baik. Kecuali amal itu nanti diselipi dengan suatu penyakit, maka itu yang akan merusak amal seseorang. Mudah-mudahan Allah jaga amal kita, sehingga amal kita sekurang-kurangnya ada dari 3 hal tersebut. Apakah itu amalnya seorang hamba, apakah itu amalnya seorang pedagang, maupun amalnya seorang yang bebas merdeka. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Suci. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan pendengar di nomor telepon kami 0741634882. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uci. Pak Ujang. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Ya sehat Ustadz ya. Alhamdulillah berkat doa Pak Ujang sehat saya. Amin, sama lah kita gitu kan. Nanti saya nanyakan salah amal tadi kan. Iya. Tidak, orang itu Pak Ustadz gini, dia kan sering beramal, sedekah, infak gitu kan, tapi mengerjakan kewajib itu nggak ada Pak Ustadz gitu kan. Jadi kan dia sering sedekah ke masjid kemana sedekah apa, tapi kan masalah yang wajib waktu apa, kita kan wajah kan nampak, kita tahu gitu, orang yang sering ngerjakan gitu kan, dari wajah kening kan nampak gitu kan.
nampak kata orang berseri mengkilat gitu kan, dahinya itu kan. Nah ini kita nampak sudah kita lihat itu kan di rumah itu kan, dan lagi masyarakat tidak pernah, jadi sering wakaf sedekah. Itu pun sering-sering bukan betul benar Ustaz. Dia sekarang nggak ada cepat nusifah lancar rezeki yang gitu kan, macam mana pasti itu Ustaz kan. Penjelasan Ustaz dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang itu tidak boleh suudzon, karena inna ba'dadz-dzanni ismun, karena sebagian dari suudzon itu adalah dosa. Kita selalu diajarkan untuk husnudzon, artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Karena amal itu yang tahu hanya diri sendiri. Mungkin kelihatannya di hadapan kita itu seperti itu, tetapi kita nggak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memberikan penilaian hanya dengan tata lahir, karena tata lahir itu belum tentu. Ya memang yang namanya siratul mar'i tubti'u an sariratihi. Ada sebuah ungkapan seperti itu. Siratul mar'i tubti'u an sariratihi. Jadi rahasia seseorang itu diawali itu dari atau ditunjukkan itu dari gerak-geriknya. Jadi ketika terjadi seperti itu, kita tidak boleh langsung menjustis atau menghukumi bahwa dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini. Karena itu adalah urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan kita. Dia jungkir balik seperti apa itu enggak akan mempengaruhi kita. Kita tidak akan terpengaruh oleh dia. Walaupun dia melakukan seperti apapun, tidak akan mempengaruhi kita masuk ke dalam neraka. Dia berbuat baik seperti apapun dan tidak akan mempengaruhi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh, itu makanya disuruh kita menjaga hati. Menjaga hati itu artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal dibarengi dengan niat itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada kita. Kita tidak tahu. Ketika orang beramal, kemudian amalnya itu ditunjukkan kepada orang, maka itulah mulai muncul riya. Maka ketika ada orang yang beramal, kemudian ditunjukkan kepada orang, kamu tahu enggak, masjid ini yang saat membangun dulu, yang nyuplai semen itu cuma aku, yang lain berapa lah, paling 1 atau 2. Aku semua itu. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, tujuannya adalah untuk menunjukkan dirinya, maka orang itu sudah terjerumus ke dalam riya. Ketika terjerumus dalam riya, maka amalnya akan sia-sia. Itu 3 amal tadi yang merusak diantaranya adalah riya. Ketika riya muncul, maka riya itu merusak amal seseorang. Ketika riya itu belum muncul, masih di dalam hati, dalam hati nih, belum seberapa amal orang sebelah itu. Dia sedekah terus, tapi nggak kelihatan di masjid. Dia sedekah terus, tapi nggak kelihatan dia sholat malamnya, nggak kelihatan, nggak kedengaran dia baca Al-Qur'annya. Aku nih, walaupun nggak sedekah, sholat malam rajin, ke masjid nggak pernah lepas. Kalau di dalam hati sudah muncul seperti itu namanya ujub. Jadi rasa wah di dalam diri terhadap orang lain, ketika masih di dalam hati belum keluar, itu namanya ujub. Tetapi kalau sudah keluar, itu namanya riya. Dan riya itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW itu tentang syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah riya. Dikatakan, dijelaskan seperti itu oleh Rasulullah, dijelaskan syirik kecil itu adalah seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam, jalannya di tengah malam. Nggak kelihatan. Orang yang melaksanakan itu nggak merasa sama sekali. Orang yang merasa nggak kelihatan itu, nggak kelihatan. Nggak merasa sama sekali itu. Tapi di dalam hatinya itu bergetar. Di dalam hatinya bergetar. Cuman dia nggak merasa. Dan orang tidak akan melihat yang seperti itu.
orang tidak akan melihat yang terjadi di dalam hatinya itu. Karena apa? Seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam, jalannya di tengah malam. Nggak kelihatan. Tapi kalau tangan kita nempel di batu itu, kemudian semut merayap ke tangan kita, bisa tergigit kita. Itu artinya di situ ada semut. Artinya di situ ada ria. Maka yang paling selamat Pak Ujang yang tadi itu, ya sudah, kita nggak usah memikirkan amal orang lain, kita pikirkan saja amal diri kita. Syukur-syukur kalau kita bisa mencontohi orang sehingga orang itu bisa mengikuti kita. Maka ada sebuah riwayat bahwa sebaik-baik orang itu adalah apabila dilihat, maka orang itu akan mengingatkan kepada akhirat, akan mengingatkan kepada Allah, akan mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi ketika kita melihat begitu, wah langsung ingat gitu. Lihat dia langsung, aku belum sholat. Gitu. Oh iya, langsung begitu. Baik, Pak Ustadz, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Mamat. Iya betul. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Abah Mamat. Ini Abah yang mau ditanyakan gini. Caranya bersyukur itu harus bagaimana gitu. Cuman segitu aja dari Abah. Ya, baik Abah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah di Sungai Bahar, Pak Ustadz, silakan. Oh iya, lumayan jauh, 80-an kilometer tuh. Iya, Abah Maman di Sungai Bahar. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurnya itu juga kepada orang tua kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersyukur kepada orang tua kita, maka syukur kita itu nanti akan macet. Karena apa? Karena jalannya kita ada di dunia ini adalah melalui orang tua kita. Orang tua kita yang mana ya? Orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang melahirkan itulah orang tua yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Sebanyak apapun syukurnya seseorang, ibadahnya bagus karena bersyukur, puasanya bagus karena bersyukur, sholatnya bagus karena bersyukur, hajinya bagus karena bersyukur. Tetapi dengan orang tuanya tidak baik, maka itu syukurnya akan macet di situ, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sampaikan anishkurli waliwalidaika, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya bersyukur kepada Allah itu terus diikuti bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu juga sebagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu intinya memang di situ. Kemudian di samping kita telah menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan larangan Allah semuanya, maka kita juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua kita? Menyenangkan hati orang tua kita. Apa yang orang tua kita senang? Kalau orang tua kita masih hidup, enak. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Dengan membacakan doa untuknya. Doa anak yang soleh itu tidak akan pernah putus dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Makanya idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi syukurnya seorang anak terhadap orang tua adalah ketika orang tuanya sudah meninggal, dia doakan. Kalau masih hidup, dia doakan pun juga ia pergauli dengan cara yang baik. Jadi cara bersyukur itu adalah menjalankan perintah Allah. Kalau dikasih harta, ya hartanya dikeluarkan untuk melaksanakan kesyukuran kepada Allah, seumpama memberikan kepada orang yang di sekitar kanan kirinya tidak makan, kemudian dia kasih makan sedekah berupa makanan, dan masih banyak lagi caranya. Baik, penelpon kita kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, sehat Pak Sam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Yan yang masuk ya. Iya, silakan Pak Sam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Sam. Ya, saya tanyakan begini Ustaz ya, kita hidup ini kan berusaha, terus lagi bekerja dan lain sebagainya. Samping itu ada ikhtiar Ustaz. Nah, ini pada zaman itu nenek kita bilang orang itu berikhtiar katanya untuk mencari kesugihan dengan cara segala macam cara itu Ustaz ya. Katakanlah mencari kesugihan dan akhirnya memang orang itu benar-benar kaya Ustaz. Semuanya cukup. Jadi yang saya tanyakan sini apakah di dalam mencari kesugihan, mengambil ilmu dan lain sebagainya itu termasuk boleh nih Ustaz? Nah, sebab orang itu kan katanya mengambil kesugihan sehingga menjadi seseorang yang kaya. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin di Tanjab Timur, silakan Pak Ustaz. Iya, Pak Samsudin di Tanjab Timur. Bolehkah orang itu mencari pesugihan? Jawabannya ada dua. Yang pertama boleh, yang kedua tidak. Kalau jangan digabung, menjadi tidak boleh. Yang pertama boleh, yang kedua tidak. Kalau digabung, boleh tidak boleh. Nah, mana yang boleh? Yang boleh minta pesugihan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama itu telah memberikan contoh kepada kita. Karena kita kan hidup kita ini kan ngikuti Rasulullah, tapi kita tidak bisa langsung ikuti Rasulullah karena kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Lalu siapa yang mencontoh Rasulullah itu? Yang mencontoh Rasulullah itu ya para ulama. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya pewaris para nabi itulah yang kita contoh. Dan akhirnya kita mencontoh Rasulullah juga. Kenapa? Karena mereka mengikuti Rasulullah. Dan kita mengikut orang yang mengikuti Rasulullah. Karena kita kalau langsung mengikuti Rasulullah itu nggak bisa. Karena kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Nah, kalau kita mengikuti ulama, maka ulama itu biasanya menunjukkan sesuatu itu dengan percobaan. Atau dilakukan dulu, diamalkan dulu, baru kemudian beliau merasakan. Seperti ada pengalaman seorang ulama yang ketika dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, kemudian dia berzikir, Ya Latif, 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 Ya Latif. Berzikir Asmaul Husna. Bukankah kita diingatkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama indah Allah itu. Seumpama seperti tadi, Ya Latif, Ya Latif. Maka ulama ini pernah melaksanakan atau pernah mengamalkan, pernah beramal atau berzikir dengan menyebut Ya Latif sebanyak 129 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu hanya sebentar. Maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama jadikan hatinya ia tenang. Yang kedua, ternyata Allah jadikan rezekinya mudah sekali. Artinya ketika dia mendapat rezeki yang sesuai keperluannya itu mudah dijangkau. Sehingga hatinya tenang karena keperluan-keperluannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga begitu. Saya lebih senang. Saya tidak ingin memiliki harta berlebih. Saya lebih senang memiliki harta yang cukup saja. Tidak usah berlebih, tapi cukup saja. Ketika mau beli beras, duitnya cukup. Ketika mau makan, yang dimakan cukup. Ketika pengen nyekolahkan anak, yang kita perlukan duitnya cukup. Ketika pengen punya motor, duitnya cukup. Ketika pengen punya rumah, duitnya cukup. Ketika pengen punya mobil 10, duitnya cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup saja. Gitu. Baik, Pak Ustadz. Mungkin di akhir ada yang mau disampaikan, silakan Pak Ustadz. Pendengar RRI Pro1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang melakukan amal dan amal itu dibarengi dengan niat, maka amalnya itu akan jatuh kepada 3 kelompok. Yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama, orang melakukan amal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhi ibadatul abid, dan ini adalah ibadahnya seorang hamba. Ibadah yang seperti ini biasanya akan selalu menekan seseorang. Kalau nggak sholat takut, kalau nggak sholat takut, begitu. Maka orang yang seperti ini biasanya akan akan selalu
ada penekanan di dalam dirinya, dan ini adalah ibadahnya seorang hamba. Yang kedua, ayyaf'ala dzalika litolabil jannati wasawabi, melakukan hal itu karena minta surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi ibadatu tujar, dan ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Nah, orang yang beribadah seperti ini, minta surga, minta pahala, berarti dia punya harapan. Ketika dia beribadah punya harapan, harapan itu akan mendekatkan cinta kepada orang yang disembahnya, pada zat yang disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kedua yang seperti ini lebih bagus lagi derajatnya daripada ibadah yang pertama tadi, karena di dalam ibadahnya ada harapan. Orang yang punya harapan biasanya akan menimbulkan kecintaan. Nah, ibadah karena cinta kepada Allah itu lebih bagus daripada ibadah karena takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ayyaf'ala dzalika haya'an lillahi ta'ala, melakukan hal seperti itu karena takut kepada Allah Ta'ala, wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati, melaksanakan hak ubudiyah kepada Allah, wa ta'diyatan li syukri, dan melaksanakan kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul ahrar, dan ini adalah ibadahnya orang bebas. Nah, ibadah yang paling tinggi kedudukannya adalah ibadah yang ketiga ini. Ibadah kepada Allah karena malu kepada Allah. Ibadah kepada Allah karena melaksanakan hak ubudiyah. Ibadah kepada Allah karena melaksanakan kesyukuran kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai pada tataran yang ketiga ini. Ibadah kepada Allah karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk religi pagi kali ini. Dan pendengar, yang kebersamaan kita dengan Ustadz Haji Miftahul Huda terkait dengan bila amal diikuti. Niat insya Allah ya Pak Ustadz yang terbaik yang kita lakukan. Amin. Ya Pak Ustadz. Baik, dan akhirnya saya Suci Rahayu dan Ustadz Miftahul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi